Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Angkatan Pertama tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Agus Yuliono, mengajar di SMA Negeri 74 Jakarta sebagai guru bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan Pertama tahun 2021. Adapun materi hari ini yaitu menganalisis struktur dan pembahasan teks prosedur. Berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon masukan dan saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kelas 11 IPS 4. Hari ini kita akan mulai pembelajaran daring dengan materi teks prosedur. Untuk mengawali aktivitas kita pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Untuk itu, Bapak mohon kepada Iqbal untuk memimpin dalam pembacaan doa. Silakan Iqbal. Sebelum kita memulai pelajaran mikro pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, terima kasih Iqbal yang telah memimpin dalam pembacaan doa. Semoga apa yang kita niatkan, kita panjatkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai materi teks prosedur. Ya. Sekarang Bapak ingin mengingatkan kembali, ya, bagi kalian. Masih ingat atau tidak dengan pembelajaran pertemuan sebelumnya? Ya, Bapak mohon kepada Cindy, ya, kepada Cindy untuk menjelaskan apa itu pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur itu adalah teks yang berisi cara atau tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Baik, tepat sekali, cerdas sekali Cindy yang telah memaparkan pengertian dari teks prosedur. Ya, baik, masih ingat berarti ya. Baik, untuk selanjutnya Bapak ingin mengetahui juga apakah masih ingat Alfioka? Alfioka, tujuan dari teks prosedur itu apa, Alfioka? Tujuan teks prosedur itu untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana cara mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut dan memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Baik, terima kasih Alfioka, pintar sekali, masih mengingat apa yang sudah Bapak ajarkan pada pertemuan sebelumnya. Pintar sekali, bagus sekali, kalian masih mengingat apa yang telah Bapak ajarkan di pertemuan sebelumnya. Baik, kita masuk ke pertemuan lanjutan dari pertemuan yang lalu. Ya, Bapak akan tampilkan PPT Bapak. Ya, namun sebelum itu Bapak ingin Hasna, ya, Bapak ingin Hasna untuk menceritakan pengalaman nyata nih terkait dengan teks prosedur yang pernah Hasna lakukan. Ya, Bapak mohon Hasna untuk menyampaikan cerita atau kisah pengalaman nyata terkait materi teks prosedur. Silakan Hasna. Saya punya pengalaman pas pramuka, itu cara membuat getuk. Cara prosedur pembuatannya itu alat-alatnya ada ulekan, panci, kompor, sendok, dan cetakan. Bahan-bahannya sendiri itu ada singkong, gula pasir, gula merah, sama garam. Prosedur cara pembuatannya itu pertama-tama kita kupas kulit singkong dulu, lalu cuci hingga bersih. Ketika sudah dicuci bersih, itu dipotong menjadi beberapa bagian lalu direbus hingga matang. Setelah udah matang itu diemin dulu beberapa saat hingga uapnya hilang. Ketika uapnya udah hilang itu baru dikasih garam, gula merah sama gula pasir. Ketika udah dikasih garam, itu diulek, ditumbuk hingga kalis. Setelah kalis itu baru ditaruh cetakan dan potong menjadi beberapa bagian dan bisa dihidangkan. Demikian cara pembuatan getuk, sangat mudah
Mari membuat getuk karena bahan dan alatnya mudah ditemukan. Terima kasih Hasna, pengalamannya mengenai cara membuat getuk luar biasa. Nah, itu terdapat prosedur ya di dalamnya Hasna ya. Terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan agar getuk tadi jadi dan enak untuk disantap, enak untuk dihidangkan. Baik, terima kasih Hasna yang telah memaparkan pengalaman nyatanya ya mengenai cara membuat getuk kaitannya dengan teks prosedur yang sedang kita pelajari saat ini. Materi kita pada hari ini itu masih teks prosedur ya, dengan kompetensi dasar KD 3.6 menganalisis struktur dan kebahasaan dalam teks prosedur. Kemudian materi lanjutannya KD keterampilannya 4.6 yaitu mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur dan kebahasaan ya. Jadi kita fokus pada hari ini itu melakukan kegiatan menganalisis struktur dan kebahasaan dalam teks prosedur. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui model pembelajaran problem-based learning dengan metode tanya-jawab, penugasan, diskusi, ceramah. Peserta didik dapat menganalisis struktur dalam teks prosedur dan menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks prosedur, serta terampil merancang kerangka teks prosedur dan menyusun teks prosedur sesuai dengan kerangka yang telah dirancang dengan memerhatikan kaidah kebahasaan dan struktur yang tepat dengan rasa ingin tahu, jujur, percaya diri, dan penuh tanggung jawab. Ya, cermati kegiatan berikut. Ya, mungkin di antara kalian pernah melakukan hal seperti yang digambar ini ya. Cara merakit lemari plastik, ya, 3 susun mudah. Nah, ini merupakan salah satu jenis atau aktivitas kegiatan yang membutuhkan prosedur, ya, yang membutuhkan tahapan-tahapan atau langkah-langkah agar ya yang diinginkan itu dapat tercapai. Ya, misalnya di sini merakit lemari plastik. Selamat menyaksikan. Halo sahabat The Prince, kali ini kita akan belajar bagaimana membuat face shield ala The Prince. Sebelumnya, kita siapkan alat dan bahannya sahabat. Pertama, siapkan mica kecil untuk tempat spons. Kedua, spons untuk tatakan di kepala. Ketiga, stiker. Yang keempat, ada mica face shield. Yang kelima, ada tali karet untuk kepala. Terakhir, ada kancing untuk menggabungkan semuanya. Kemudian, siapkan peralatan yang dibutuhkan untuk merakit face shield. Pertama, ada paku untuk melubangi mica. Kedua, ada palu. Kemudian yang ketiga, ada tatakan kayu. Yang keempat, ada lem tembak untuk merekatkan spons dan mica. Yang terakhir, ada alat plong untuk menempelkan kancing dan bahan lainnya, sehingga face shield bisa dibuka tutup. Berikut cara pembuatannya. Pasang atau rekatkan stiker pada mica. Panaskan lem tembak untuk merekatkan spons pada mica yang telah ditempel stiker. Selanjutnya, lubangi mica dengan paku. Lakukan hal yang sama pada ujung tali karet. Pasang mata kancing pada karet, lalu gabungkan dengan mica. Pastikan mata kancing dan mica sudah tepat. Terakhir, plong mata kancing menggunakan alat plong untuk menggabungkan semuanya dengan cara ditekan secara perlahan. Face shield istimewa ala The Prince siap digunakan. Baik, kalian telah menyaksikan tayangan tadi ya mengenai tutorial atau prosedur cara membuat face shield ya atau perisai wajah. Dari apa yang telah kalian saksikan, Bapak punya pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan struktur dalam teks prosedur? Yang kedua, apa saja kaidah kebahasaan yang muncul dalam sebuah teks prosedur? Hari ini akan kita kupas dan kita bahas bersama mengenai kedua pertanyaan Bapak tersebut. Ya, semoga nanti di akhir pembelajaran ini terjawab apa yang Bapak tanyakan. Kita fokus pada cara membuat face shield, ya, seperti tadi yang sudah kalian simak tayangannya. Ya. Alat-alat yang dibutuhkan: rubber foam atau lembaran busa,
plastik jilid transparan, elastic band atau karet pinggang, cutter atau gunting, stapler, dan double tip. Berikut langkah-langkah membuat face shield. Pertama, potong terlebih dahulu elastic band sekitar 30 cm sesuai dengan ukuran kepala. Kedua, keluarkan sekitar 2 buah plastik jilid dan lembaran busa. Ukur lembaran busa sesuai panjang plastik jilid. Kamu bisa menggunakan lembaran busa 2-3 lembar untuk hasil yang lebih nyaman. Ketiga, lalu stapler elastic band ke plastik jilid dan tempelkan lembaran busa dengan menggunakan double tip. Keempat, face shield siap digunakan. Kamu juga bisa menambahkan detail motif dengan menggunakan washi tip yang ditempelkan pada pinggiran plastik jilid. Demikian cara membuat face shield atau pelindung wajah, mudah dan tidak terlalu sulit. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba membuat face shield di rumah. Yang baru saja Bapak bacakan adalah contoh teks prosedur cara membuat face shield, ya. Berikutnya, Bapak ingin kalian coba diskusikan dengan kelompok kalian. Kita akan coba untuk mengidentifikasi struktur dan kebahasaan yang terkandung dalam teks prosedur cara membuat face shield ini. Baik, silakan kalian untuk mencermati kembali teks ini. Bapak beri waktu untuk mendiskusikannya. Selamat berdiskusi. Sekarang kita coba untuk menganalisis struktur teks prosedur ini. Ya, Bapak ingin Adila, kamu cermati. Setelah kamu mencermati teks prosedur cara membuat face shield tadi, ya. Struktur pertama adalah tujuan. Bapak ingin Adila memaparkan hasil diskusinya mengenai struktur pertama, yaitu tujuan, ya. Silakan diungkapkan, Adila. Struktur yang pertama adalah tujuan. Bagian yang face shield menjadi salah satu di antara APD standar yang sebaiknya dimiliki dalam rangka menyambut fase new normal. Selain face shield, masker juga menjadi perlengkapan penting lainnya guna meminimalkan risiko penularan virus corona saat beraktivitas di luar. Oke, itu adalah bagian struktur tujuan ya, menurut kamu ya, berarti sampai di sini ya. Oke, kalau boleh bisa diungkapkan ya, mengapa bagian ini yang baru saja kamu bacakan masuk dalam struktur tujuan? Alasan kamu apa, Adila? Karena memaparkan tujuan kita dari membuat teks ini itu membuat face shield. Oke, karena memaparkan tujuan ya dari teks prosedur ini, yaitu cara membuat face shield ya. Oke, menurut Adila demikian. Sekarang dari kelompok 4 nih ya, dari kelompok 4. Coba Fadia. Fadia punya argumentasi lain atau tidak mengapa yang dibacakan oleh Adila itu adalah masuk ke struktur tujuan? Karena memberi penjelasan umum tentang topik yang akan dibahas, Pak. Oke, karena memberikan penjelasan umum mengenai topik yang akan dibahas. Pintar sekali, Fadia, ya. Itu juga merupakan salah satu alasan kenapa penulis memaparkan hal seperti ini pada struktur tujuan, ya. Karena berisi pemaparan umum menurut kamu ya, mengenai cara membuat face shield. Oke, masih terjadi silang pendapat, tidak apa-apa, nanti Bapak jelaskan di bagian sintak berikutnya atau langkah pembelajaran berikutnya. Yang selanjutnya Fadia, ya. Fadia, terdapat bahan atau alat yang digunakan dalam struktur teks prosedur. Silakan dibaca. Alat-alat yang dibutuhkan itu rubber foam atau lembaran busa, plastik jilid transparan, elastic band, cutter atau gunting, stapler, dan double tape. Oke. Alat-alat yang dibutuhkan dalam membuat face shield menurut kamu adalah ini ya. Oke, yang Bapak sudah blok. Ini adalah alat-alat yang dibutuhkan. Alat dan bahan yang dibutuhkan ya. Oke, itu menurut Fadia. Ini adalah masuk dalam bagian alat-alat yang dibutuhkan. Ya. Sekarang kita beralih ke bagian kebahasaan, ya, analisis kebahasaan.
Kalau perhatikan modul, ya, kalau kalian perhatikan modul ini, ya, Bapak lengkapi ya dengan adanya kebahasaan, ya. Kaidah kebahasaan dalam teks prosedur yaitu adanya kalimat imperatif, ya, adanya konjungsi temporal, adanya verba material dan verba tingkah laku, juga adanya pernyataan persuasif, ya. Ada 5 unsur kebahasaan dalam teks prosedur, ya. Ninda, ya, coba Ninda kamu temukan kalimat imperatif, ya. Yang mana, Ninda? Kalimat imperatif yang terdapat pada teks tadi itu ada sesuaikan, keluarkan, dan tempelkan, Pak. Karena Sesuaikan. bersifat memerintah. Oke, keluarkan, keluarkan, sesuaikan, dan tempelkan, ya, yang berisi perintah, ya. Berikutnya adalah kaidah kebahasaan konjungsi temporal, ya. Delva, konjungsi temporal. Konjungsi temporal ada lalu, saat. Oke, ini merupakan konjungsi temporal, ya, saat, ya, menyatakan hubungan waktu. Ya, cerdas sekali Delva. Kaidah kebahasaan yang ketiga, verba material. Alena, silakan Alena mungkin. Kalau menurut saya, verba material itu ada menyambut, Pak, membuat, terus ada juga menggunakan, dan bisa juga menambahkan. Menyambut, membuat, menggunakan, dan menambahkan. Oke. Kamu punya alasannya nggak kenapa, Alena? Kalau menurut saya, karena verba material itu sendiri imbuhan yang lebih mengacu atau tunjuk pada tindakan fisik gitu, Pak, yang bisa dilihat dengan nyata. Bahwa verba material itu, sekali lagi, apa yang dikatakan oleh Alena adalah verba yang terkait dengan aktivitas atau tindakan fisik yang dapat dilihat secara langsung, ya. Tepat sekali. Oke, terima kasih Alena. Berikutnya kalimat persuasif, Kalila, silakan. Ada di bagian penutup yang paling akhir. Yang selamat mencoba. Oh, ini ya? Iya. Mana nih? Kenapa selamat kamu mencoba katakan? Oke, kenapa kamu katakan ini sebagai kalimat persuasif? Karena kalimat tersebut merupakan kalimat ajakan. Bahasan kita adalah mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Ya, berikut adalah struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ada tujuan, ada juga langkah-langkah atau petunjuk, ada juga penegasan ulang atau penutup. Nah, ini merupakan struktur dari teks prosedur, ya. Adapun terkait alat dan bahan, ya, itu bisa masuk ke dalam struktur tujuan, ya. Baik, struktur tujuan pada teks prosedur merupakan pengantar umum, ya, sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan, ya, atau untuk memotivasi pembaca bagaimana agar tertarik kepada teks prosedur yang dibuat. Nah, struktur tujuan ini di dalamnya penulis harus bisa mengungkapkan pernyataan-pernyataan yang sifat umum. Bisa saja penulis mengungkapkan pengertian dari fasil terlebih dahulu. Apa sih pengertian fasil itu? Misalnya tadi dipaparkan. Kemudian bisa juga dilengkapi dengan tujuan membuat fasil itu apa? Itu dilengkapi, ya. Kemudian apa sih motivasinya orang membuat fasil? Nah, 3 hal itu bisa ada di struktur tujuan karena merupakan pernyataan umum, ya. Tujuannya agar si pembaca mengetahui, ya, memahami dan termotivasi untuk membaca pada struktur yang berikutnya. Itu merupakan struktur tujuan, ya. Nah, struktur yang kedua adalah struktur langkah-langkah atau petunjuk. Nah, ini merupakan inti dari teks prosedur, di mana prosedur atau langkah-langkah atau tahapan-tahapan melakukan sesuatu ada di struktur yang kedua ini, ya. Seperti itu, ya. Berisi rincian mengenai langkah-langkah kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukan. Dipaparkan secara rinci dan akurat tentunya, ya. Baik, yang ketiga yaitu struktur penegasan ulang. Nah, pada struktur penegasan ulang inilah, ya, berisi langkah melakukan sesuatu, ya, terkait dengan ditegaskan kembali, ya, ditegaskan kembali
mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan sebelumnya, ya. Nah, di dalam struktur penegasan ulang ini, esensinya adalah terdapat upaya persuasif, ya, upaya mengajak orang lain untuk melakukan seperti apa yang kita paparkan pada struktur langkah-langkah, ya. Hingga hasil yang maksimal bisa didapatkan dari kegiatan yang terdapat pada struktur langkah-langkah tadi, ya. Oke. Bapak tegaskan kembali bahwa dalam struktur tujuan yang dipaparkan adalah pernyataan umum dan tujuan. Nah, pernyataan umum itu bisa saja mengenai tadi misalnya mengungkapkan pengertian, ya, motivasi, ya, dan sebagainya. Kemudian struktur tujuan berisi urutan langkah-langkah mengenai kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian struktur penegasan ulang merupakan penekanan dan upaya persuasif, ya, agar orang lain mau mengikuti langkah-langkah yang kita lakukan. Kaidah kebahasaan dalam teks prosedur itu ada 5, ya. Ada kata imperatif, ada konjungsi temporal, verba tingkah laku, verba material, dan juga kalimat persuasi, ya. Seperti yang sudah dilakukan oleh kawan kalian tadi, sudah menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan, ya. Baik. Penjelasannya, kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung perintah. Fungsinya ialah untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu, ya. Kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Ya. Apabila satu kata, ya, dilekati oleh akhiran atau sufiks kan dan i, ya, maka dia secara otomatis akan membentuk kata kerja imperatif. Tidak hanya imbuhan yang berada di akhir atau sufiks, ya, tapi partikel lah itu juga dapat membentuk kata kerja imperatif. Kaidah kebahasaan yang berikutnya adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki keterkaitan. Contoh, setelah, kemudian, lalu, sesudah, selanjutnya, sebelum, dan lain-lain terkait dengan hubungan waktu, ya. Jadi konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu. Selanjutnya ada verba material dan verba tingkah laku, ya. Verba material adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan. Nah, tadi kawan kalian telah tepat sekali itu, ya. Verba material adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan yang bisa dilihat langsung, ya. Contohnya, potonglah ubi itu, yang masukkan air ke dalam wadah. Itu merupakan verba material karena aktivitasnya dapat dilakukan secara langsung, ya, memotong ubi dan memasukkan air ke dalam wadah. Sedangkan verba tingkah laku adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan. Ya, tadi kawan kalian telah pandai sekali mengidentifikasi bahwa verba tingkah laku itu hanya berdasarkan pada ungkapan saja, tidak dapat dilihat secara langsung. Ungkapan bisa juga berupa pikiran, ya, bisa juga berupa perasaan-perasaan seperti itu, ya. Contoh, saya merasa tidak menambahkan bumbu apapun, ya. Nah, itu merupakan contoh verba tingkah laku. Karena tidak dapat dilihat secara langsung, ya. Saya merasa tidak menambahkan bumbu apapun itu merupakan sebuah verba tingkah laku karena tidak bisa dilihat secara langsung. Berikutnya adalah pernyataan persuasif, berisi ajakan atau himbauan agar si penerima pesan mau mengikuti kemauan dari si pengirim pesan, ya. Pada intinya, kalimat persuasif digunakan untuk membujuk dengan cara yang tepat agar tercapai sebuah tujuan. Ya, pernyataan persuasif juga sering digunakan pada teks prosedur kompleks, terutama pada struktur penegasan ulang atau penutup. Ya, jadi mutlak diperlukan juga nih dalam sebuah teks prosedur kompleks ada upaya persuasif agar orang lain segera dan mau mengikuti anjuran dari si penulisnya. Ya. Seperti itu. Pertemuan berikutnya nanti kalian akan mempresentasikan LKPD 1 ini sesuai dengan kelompoknya, ya. Untuk kelompok pertama, siapa yang akan mempresentasikan? Saya, Pak. Oke, Ninda, silakan mempresentasikan hasil dari yang didiskusikan dengan kelompoknya. Baik, silakan Ninda. Pertama itu ada tujuan dari teks prosedur. Tujuannya itu adalah masker untuk mencegah penularan COVID-19 harus tetap dipakai meski sudah menjalani vaksinasi. Pasalnya,
masker merupakan salah satu protokol kesehatan terbaik untuk pencegahan virus corona. Baik sekali, ya, kamu sudah memaparkan hasil diskusi mengenai struktur tujuan, ya. Sekarang kita lihat, ya, dalam teksnya. Tadi Ninda mengatakan bahwa ini ya, masker untuk mencegah penularan COVID-19 harus tetap dipakai meski sudah menjalani vaksinasi. Pasalnya, masker adalah salah satu protokol kesehatan terbaik untuk pencegahan virus corona. Baik, yang diutarakan oleh Ninda, ini termasuk bagian struktur tujuan, ya, karena seperti yang sudah kita bahas tadi, dalam bagian struktur tujuan itu merupakan pernyataan umum dan juga tujuan, ya, yang dipaparkan oleh si penulisnya. Dan ini menurut kalian kelompok lain bagaimana? Apakah ada yang ingin menanggapi? Silakan. Jika ada yang ingin menanggapi, kelompok 2, 3, atau 4, silakan. Apakah setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ninda? Silakan. Kelompok 2, 3, dan 4. Atau ada yang punya pendapat lain? Setuju ya? Oke, baik. Bahwa yang dikatakan oleh Ninda bahwa ini adalah struktur bagian tujuan. Berikutnya, kelompok kedua, ya, akan melanjutkan analisis mengenai struktur yang berikutnya. Pertama, siapkan kain berbahan 100% katun, pastikan kainnya bersih, kemudian ukur masing-masing kain dengan penggaris dan gunting kain dengan ukuran 18 x 18 cm. Lalu selanjutnya adalah proses menjahit kain. Susun 2 kain menjadi satu, pastikan bagian atas dan bawahnya sejajar. Ketiga, buat pola lipatan dengan ukuran 1 cm, 2 cm, dan 1 cm buat sebanyak 3 kali. Keempat, sekarang saatnya membuat tali ikatan masker. Siapkan 4 potong kain dengan ukuran 18 x 4 cm. Setelah itu, lipat masing-masing potongan kain dengan melipat bagian panjang ke tengah dan setrika agar mudah dijahit. Kelima, setelah semua tali ikatan masker terjahit, langkah selanjutnya adalah menyatukan seluruh bagian. Keenam, lalu jahit setiap tali masker dengan rapi dan kuat agar tidak mudah lepas. Yang terakhir, rapikan sisa-sisa kain atau benang jahitan menggunakan gunting. Masker kain siap digunakan. Baik, itu struktur langkah-langkah ya, Adila ya. Berikutnya bagian penegasan ulangnya atau penutupnya, silakan. Bagian terakhir atau penegasan ulangnya adalah demikian cara membuat masker kain jahit tangan di rumah. Ternyata tidak terlalu sulit, bukan? Selain jadi bagian dari kehidupan sehari, masker kain juga telah menjadi bagian dari fashion. Bentuk, warna, dan motif masker kain kini makin beragam. Bahkan bisa dipadu-padukan dengan outfit yang digunakan. Selamat mencoba membuat masker kain. Coba cek teksnya ya. Ini merupakan langkah-langkah atau prosedur ya yang harus dilakukan jika ingin membuat masker. Adapun urutannya sudah seperti ini, tidak bisa urutannya diubah ya. Misalnya posisi nomor 1 ada di posisi nomor 4, posisi nomor 5 ada di posisi nomor 2. Nah, itu nanti bisa kacau ya, tidak akan menjadi masker seperti yang diinginkan. Oleh karena itu, prosedur penggunaan cara membuat masker ini harus disusun secara urut dan sistematis ya, mulai dari nomor 1 sampai nomor 6 di sini ya. Bagian akhirnya adalah merapikan sisa-sisa benang jahitan ya dengan menggunakan gunting ya. Apa yang dikatakan oleh kelompok 2 yang dipresentasikan oleh Adila sudah tepat sekali bahwa ini adalah bagian struktur langkah-langkah ya. Kelompok 3, siapa yang ingin mewakili? Saya akan membahas tentang kata imperatif dan konjungsi temporal. Pertama, artinya kalimat imperatif itu kalimat perintah yang fungsinya meminta atau melarang. Contoh-contoh kalimatnya itu siapkan kain berbahan 100% katun. Kata imperatifnya itu siapkan. Yang kedua, ada kalimat yang pastikan kainnya bersih. Kata imperatifnya itu pastikan. Yang ketiga, ada sematkan jarum pentul di tiap lipatannya. Kata imperatifnya itu sematkan. Terus yang terakhir ada kata rapikan sisa-sisa kain. Kata imperatifnya itu rapikan. Sekarang yang konjungsi temporal, yaitu kalimat temporal itu fungsinya sebagai kata penghubung antar waktu. Contoh kalimat dari konjungsi temporal itu ada yang pertama, kemudian ukur masing-masing kain.
kata konjungsi temporalnya itu kemudian. Yang kedua, selanjutnya adalah proses menjahit kain. Kata konjungsi temporalnya itu selanjutnya. Yang tiga, kata setelah selesai dijahit, potong sisa kain. Kata konjungsi temporalnya itu setelah. Yang keempat, saatnya membuat tali ikatan. Kata konjungsi temporalnya saatnya. Dan yang terakhir ada lalu jahit setiap tali masker. Yang kata konjungsi temporalnya itu lalu. Sekian, Pak. Baik, terima kasih Delva telah mewakili kelompok 3 mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD. Kita cek beberapa yang sudah tadi disebutkan oleh Delva. Yang pertama adalah siapkan ya. Oke, siapkan kain berbahan 100% katun. Nah, ini merupakan kata imperatif, tepat sekali ya. Karena ada kata siapkan ya. Oke, perlu diketahui bahwa akhiran kan, akhiran i pada imbuhan juga partikel lah itu fungsinya membentuk kata imperatif ya atau kata perintah seperti itu. Baik, sekarang konjungsi temporal. Yang mana Delva? Konjungsi temporal. Ayo Pak, ada nomor 1. Kemudian ukur masing-masing kain. Oke, kemudian ukur masing-masing kain. Baik, ini adalah konjungsi temporal ya, kata kemudian. Jadi banyak ya dalam sebuah teks prosedur itu banyak sekali terkandung konjungsi temporal karena memang dia fungsinya untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya terkait dengan hubungan waktu ya. Kita ke bagian kaidah kebahasaan verba material, verba tingkah laku dan juga kalimat persuasif. Siapa kelompok 4 yang ingin mempresentasikan? Verba material itu kalimat yang mengacu pada tindakan nyata. Contohnya yang pertama ada kata menjahit dari kalimat proses menjahit kain. Yang kedua ada membuat dari membuat tali ikatan masker. Terus yang ketiga ada melipat dari kalimat melipat bagian panjang. Yang keempat ada menyatukan seluruh bagian. Yang kelima ada memilih kain. Cindy, yang pertama adalah verba material ya. Oke, yang mana Cindy? Ada di mana posisinya? Di bagian yang kedua, Pak. Langkah kedua, kalimat pertama. Selanjutnya adalah proses menjahit kain. Oke, selanjutnya proses menjahit kain. Verba materialnya adalah menjahit ya. Semuanya tepat, tidak salah, berarti pembelajaran kita pada hari ini berlangsung dengan berhasil ya. Tepuk tangan, aplaus untuk kalian semuanya, cerdas dan pintar. Ya, murid-murid Bapak. Oke. Berikutnya Bapak ingin kalian juga memiliki kebermanfaatan dari mempelajari materi teks prosedur ini ya. Bapak ingin Grace untuk menurut kamu ya manfaat apa yang dapat diperoleh setelah mempelajari materi teks prosedur ini? Silakan Grace. Oke, baik Pak. Manfaat yang saya dapat terapkan setelah mempelajari materi ini yaitu saya dapat mengidentifikasi teks prosedur sesuai struktur dan kebahasaan yang tepat. Baik, terima kasih Grace telah memaparkan kebermanfaatan dari mempelajari materi ini. Ya. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, Bapak minta Iqbal untuk menutup dengan doa. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran di COVID hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Iqbal yang telah menutup kegiatan kita pada hari ini. Ya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan yang Bapak lakukan. Bapak akhiri dengan billahi fisabil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.